media tanaman, kapan waktunya ganti pot. Nah, kita bahas di video kali ini. Oke, selamat pagi Sobat Alas Kembang Indonesia. Video ini dibuat dari beberapa pertanyaan dari teman-teman yang kadang bertanya kapan waktunya ganti media tanam. Nah, kapan waktunya ganti pot. Nah, di sini saya mau menjawabnya sesuai pengalaman saya. Jadi bukan biasanya saya seperti itulah pengalaman saya yang biasa saya lakukan. Jadi biasanya ganti media tanam itu kalau di saya di kebun kami, di tempat kami itu tiap 6 bulan sekali. Media tanamnya saya ganti, saya tambahin pupuk biasanya. Nah, atau kalau udah dirasa perlu ganti media tanam, ya kadang ada yang 6 bulan lebih, ada yang kadang 8 bulan, ada yang bahkan 1 tahun lebih, dan tergantung potnya, tergantung media tanamnya sebelumnya itu subur atau enggak subur, atau tepat enggak tepat. Cuman juga ada yang kadang baru 2 bulan kok tanamannya jelek, nggak bagus, ya kita ganti pot, kita ganti media tanam, kita ganti posisi penempatannya biar subur-subur. Nah, ini contoh tanaman yang sudah perlu diganti media tanam atau diganti pot. Nah, saya tunjukkan ya. Jadi di tempat saya ini nggak semuanya ini hijau-hijau seperti ini, tapi juga ada yang ketat. Nah, seperti ini. Ini beberapa contoh koleksi tanaman saya yang perlu segera diganti media tanam. Nah, ini dia kayak merangas, tapi ini dia hidup loh, ini tanamannya ini hidup, cuman nggak kayak dorman atau gimana. Ini bisa karena media tanamnya ini udah nggak subur, bisa karena di tempat saya yang dia di tempat yang posisi emang agak teduh sih. Cuman lebih baiknya nanti akan saya ganti media tanamnya ini, jadi biar ada harapan, biar segera subur. Kalau ini batangnya bagus, rata, banyak rantingnya, ini masih hidup, masih basah ini, masih hidup, masih basah ini. Nah, satu lagi ini ini. Nah, ini juga walaupun kecil masih udah benjol-benjol bagus, walaupun ya cuman yang disayangkan daunnya belum tumbuh-tumbuh. Ini nanti diganti media tanam, diganti media tanam yang baru, dikasih pupuknya Osmokot 13 yang seimbang. Habis ganti media tanam sebaiknya disiram, diteduhkan ya kurang 2 hari lah. Habis itu bisa ditaruh di tempat yang terang. Kenapa diteduhkan dulu? Nah, biar akarnya ini mapan dulu, biar akarnya stabil dulu, seperti itu. Nanti kalau udah subur, udah bagus lah, bisa layak untuk diadopsi. Dan selain karena selain karena daunnya yang nggak tumbuh, biasanya saya ganti media tanam itu karena seperti ini, potnya udah sesak. Ini kemungkinan Operculicaria pachypus saya ini akarnya di bawah ini udah banyak. Kalau teman-teman perhatiin, ini potnya ini agak menggembung, sebelah sini tuh agak menggembung tipis-tipis lah. Kayak dipencet-pencet gini tuh keras. Ini biasanya akar bawahnya itu menggembung, tapi ini sengaja belum. Ini kalau yang model budidaya petani seperti saya, kadang-kadang ini udah saya potong, udah jadikan anakan lagi. Nanti kalau dipotong, dianakin, jadinya seperti ini. Akarnya dipotong bisa tumbuh tunas lagi. Ya, mana lagi yang perlu diganti
media tanam. Ini masih bagus, masih subur. Ini juga masih subur ya. Mungkin seperti itu. Yang biasa saya lakukan adalah yang pertama memang tiap 6 bulan sekali, yang kedua ganti media tanam itu karena tanamannya kok nggak tumbuh-tumbuh. Mungkin kita juga cek akarnya apakah ada kutu ataukah ada semut, ataukah akarnya yang bawah itu nanti mungkin busuk, kita cek. Jadi kalau misalkan ada kutunya, ada semutnya, ya kita bersihkan kutu dan semutnya. Kalau yang lain itu mungkin semoga diganti media tanam bisa cepat tumbuh. Dan yang selanjutnya ganti media tanam karena akarnya atau tanamannya udah besar. Jadi kalau di pot yang kecil nggak muat, seperti itu. Kenapa ini potnya kecil, ini potnya besar? Ya karena ukurannya. Ada satu lagi kenapa pakai pot yang besar, itu karena kayak model-model bonsai itu. Jadi diloskan dulu nanti biar batangnya itu bisa besar. Jadi semakin potnya besar, nutrisinya semakin banyak. Harapannya adalah tanaman bisa lebih cepat besar, seperti itu. Ini adalah Opercolicaria pachypus gundul. Ini Opercolicaria pachypus yang rimbun sekali. Sama ya, jadi mau Opercolicaria pachypus, mau ini Euphorbia, maupun kaktus yang di pot. Kalau ini kan saya ground, ini kaktus yang di pot, mau Opercolicaria decarin, sebaiknya 6 bulan sekali. Atau seperti saya pakai itu panduan pupuk osmokot itu loh. Pupuk osmokot itu kan bisa bertahan 6 bulan, 180 hari. Jadi pupuknya mungkin reaksinya udah habis, nah sekalian kita ganti media tanam. Ya mungkin itu aja dulu di video kali ini. Kalau ada pertanyaan boleh dicantumkan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Boleh di like dan share. Terima kasih.